Halo Infinite Friends, selamat datang lagi dalam Infinite Audit Talks di episode ke-8. Dan episode kali ini cukup spesial karena kita akan melaksanakan casual chit-chat seperti biasa dengan saya, Gracika Bunga Silvana, dan rekan saya, Nari Merapi Solihat, halo. Dan di kesempatan kali ini spesial karena tadi aku udah sempat mention ya, kita akan membawakan sebuah isu yang di-request oleh teman-teman sekalian. Kali ini adalah request-nya dari Mas Rizky Kuncoro Hadi. Beliau merupakan IT Audit Assistant Manager di Minamas Plantation. Nah, oke, kalau kita bicara tentang audit planning, pasti kita bicara tentang sebuah siklus melakukan suatu kegiatan pengawasan, di mana ini adalah langkah pertama, batu awal yang kita mesti pijak gitu. Ada 3 alasan utama kenapa sih kita sebagai auditor itu perlu banget untuk melakukan perencanaan penugasan yang baik, yang efektif, yang efisien. Yang pertama adalah agar kita bisa mendapatkan bukti yang tepat dan cukup pada situasi-situasi tertentu yang memang perlu kita hadapi dalam proses pengawasan tersebut. Lalu kemudian yang kedua, untuk membantu resource yang kita gunakan, entah itu biaya, entah itu pengalokasian sumber daya lainnya, seperti jumlah anggota tim, seperti time consuming-nya nanti akan sebanyak apa, itu agar ada di titik yang wajar. Lalu kemudian yang ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah membantu menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Nanti kita juga akan sedikit capture nih, gimana sih sebenarnya kita communicate audit planning ini terhadap klien pengawasan kita. Oke, nah kita akan diskusi cukup banyak, dan kali ini Mbak Iem, aku ada satu pertanyaan yang kelihatannya bagus untuk bisa ngebuka diskusi kita pada kesempatan hari ini. Aspek-aspek apa sih Mbak sebenarnya yang perlu diperhatikan gitu kalau kita bicara tentang perencanaan audit atau audit planning? Oke, thank you Bunga. Thank you juga Infinite Friends, kembali lagi di episode ke-8. Dan juga mau greeting untuk Mas Rizky nih yang udah menyarankan kita dengan tema ini gitu. Tema ini menarik banget ya Bung, karena kayak tahap awal banget ketika kita bahas tentang audit gitu. Jadi kayak, oh iya ya, kenapa nggak kita bahas aja per step gitu, termasuk mulai dari planningnya gitu. Oke, tadi kan pertanyaan Bunga nih tentang aspek apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan audit planning gitu ya. Baik, tapi sebelumnya ini disclaimer lagi ya, meskipun teman-teman mungkin udah sering nonton tahu bahwa kami itu melakukan ini tanpa persiapan gitu ya. Jadi seperti biasa sih Infinite Audit Talk ini kita lakukan tanpa persiapan khusus sebenarnya. Jadi kayak ya udah ini literally chit chat aja gitu ya. Oke, terkait aspek dari audit planning gitu ya. Jadi ini bisa dilihat kalau kita mau dari awal banget, dari proses penetapan organisasinya gitu ya, fungsi dari internal audit itu sendiri, kita siapin dulu nih audit charter yang memuat tujuan, otoritas, terus tanggung jawab juga, terus juga perhatikan independensi organisasinya. Jadi gimana sih nanti ada interaksi langsung dengan board, terus peran CIA itu gimana sih gitu ya, di luar auditing misalnya harus ada safeguard-nya. Itu tuh hal yang diatur banget di awal-awal ketika kita kayak merencanakan mendirikan sebuah fungsi audit gitu ya, termasuk objektivitas individunya, auditornya harus objektif gitu, mereka harus punya kemahiran dan kehati-hatian profesional juga gitu ya. Terus juga perlu diperhatikan adanya proses quality assurance and improvement program tuh kan lupa. Jadi kalau di IPPF, kalau teman-teman familiar gitu ya, itu tadi beberapa hal yang disebutkan di awal-awal banget gitu ketika kita merencanakan untuk mendirikan sebuah fungsi audit. Nah, untuk lebih apa ya, setelah itu sudah jalan, lebih spesifiknya lagi kita akan kayak untuk penugasan kita tentukan dulu secara risk base. Terus juga jangan lupa rencana itu dikomunikasikan dan disetujui oleh board gitu ya. Termasuk resource-nya tuh alokasinya seperti apa dan yang dibutuhkan seperti apa itu akan kita komunikasikan dengan board. Terus jangan lupa juga perlu ada kebijakan nih dan prosedur, karena ya namanya sebuah proses audit nggak mungkin jalan tanpa adanya kebijakan dan prosedurnya juga. Juga penting untuk memperhatikan mekanisme koordinasi dan reliance kalau kita ada eksternal auditor atau kayak ada auditor lain gitu ya. Kita perlu memperhatikan bagaimana kita akan berkoordinasi, berkomunikasi dan bergantung pada hasil yang dihasilkan oleh auditor lain. Gitu. Mungkin itu sih aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Nah,
sekarang saya mau ngomong nih, ini salah satu hal yang tricky dari proses audit planning gitu ya, bahwa resource gitu ya, resource kita yang terbatas itu harus dialokasikan sebaik-baiknya. Tadi saya juga ada mention gitu ya, bahwa alokasi resource itu dikomunikasikan gitu. Nah, saya mau tanya nih sama Bunga, gimana sih Bung kalau dari pandangan Bunga terkait dengan saya sampai lupa, saya mau nanya apa? Saking banyak di pikiran. Oke, saya mau nanya gimana sih Bung cara menentukan skala atau resource yang dipakai untuk sebuah proses audit? Oke, ya resource ya. Ini kayaknya penting banget, kayak apa ya, key factors yang perlu banget dipertimbangkan gitu. Kita sebagai auditor untuk tentukan khususnya di stage audit planning ini, di tahap merencanakan sebuah kegiatan pengawasan. Ada beberapa hal yang saya pikir tuh penting banget ya kalau misalkan kita bicara tentang audit, perencanaan audit, resource apa aja yang perlu disiapkan, lalu kemudian bagaimana kita memprioritasi dan segala macam. Kata kuncinya sebetulnya kalau menurut saya ada satu, yaitu adalah risk scoring. Jadi bagaimana sebetulnya kita sebagai unit internal audit atau mungkin sebagai personnya, sebagai auditornya itu sendiri, itu perlu banget bisa memiliki tahapan-tahapan perencanaan audit yang memang matang. Matang ini tentu berdasarkan skala prioritas yang ada ya. Kalau misalkan kita bicara skala prioritas lebih dalam lagi, kita akan coba lihat nih audit universe-nya kayak gimana. Jadi hal pertama yang harus dilihat adalah peta dari audit universe-nya dulu. Kalau misalkan sudah ada audit universe-nya, maka kita tahu sebenarnya titik-titik kuncinya ini akan ada di mana. Lalu kemudian yang kedua, mulai melakukan pendekatan-pendekatan untuk memilih auditinya dan menentukan proses bisnis mana yang kira-kira perlu untuk kita dalami, atau mungkin prioritas audit jenis apa yang perlu untuk kita lakukan. Caranya adalah dengan risk scoring. Jadi dua hal tersebut tuh menjadi apa ya? Menjadi hal yang benar-benar key reason banget gitu. Kenapa kok kita harus melakukan A di kantor B? Kenapa kok kita harus melakukan deteksi fraud tipe X misalkan di kantor wilayah Z gitu misalkan. Itu menjadi hal yang penting banget. Jadi kita sebagai auditor tuh tidak berjalan dalam apa ya, kegelapan yang kita nggak tahu sebenarnya asal aja nih, kayaknya mungkin karena di sini mungkin apa ya, relatif ini ya, relatif mudah untuk bisa lebih diawasi dan segala macam, itu kelihatannya mungkin bisa menjadikan satu alasan juga, cuma akan jauh lebih tepat kalau misalkan kita mendasarkan diri pada risk scoring yang ada gitu. Lalu kemudian yang selanjutnya tentu hal-hal normatif yang banyak pasti kita sudah sering diskusikan ya, estimasi ketersediaan sumber daya, lalu kemudian ketersediaan ini ya, kuantitas waktu dari tim audit tersebut, bagaimana kita melakukan penjadwalan audit, penganggarannya bagaimana gitu. Ini tidak hanya di sektor publik tapi juga di sektor swasta, ini menjadi satu hal yang penting gitu. Kalau di sektor publik kita biasa sebutkan dengan dimasukkan ke dalam PKPT gitu, perencanaan tahunannya. Atau mungkin kalau misalkan di sektor swasta tentu sudah ada ya semacam budgeting gitu, annual budgeting yang memang sudah set up berapa banyak yang dimiliki oleh si unit atau Department of Auditing tersebut yang bisa digunakan untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam memberikan assurance terhadap tata kelola organisasi, terhadap manajemen risiko, dan juga internal control. Dan yang tidak juga kalah penting adalah melakukan pemantauan atas rencana audit. Ini dilakukan oleh internal team dan dilakukan secara berkala sepanjang pelaksanaan. Jadi gimana caranya, ini kita sudah punya petanya, dan kita benar bisa apa ya, keep up gitu dengan oke, ini kita di tahap ini, kita perlu waktu sekian minggu lagi untuk menyelesaikan tahap B, kita sekarang udah di tahap B, kita perlu sekian waktu lagi untuk menyelesaikan tahap C, seperti itu, sehingga nanti apa yang kita hasilkan tuh jauh lebih timely karena disesuaikan dengan waktu yang memang diharapkan. Lalu kemudian secara goals juga akan jauh lebih mudah untuk trackingnya. So that's maybe my point sih Mbak, terkait dengan penentuan skala dan juga resource, serta hal apa yang memang penting banget untuk bisa kita lihat. In my very own view, jawabannya adalah risk scoring tadi ya, pengembangan mulai dari pengembangan audit universe sampai dengan prioritas audit sampai dengan pemantauan rencana audit yang ada. Nah, Mbak Im, ada hal yang sebenarnya
cukup menarik gitu kalau kita bicara tentang sebuah isu. Sebenarnya seberapa penting sih isu tersebut gitu, atau kayak seberapa penting sih kalau kita bicara dalam hal ini audit planning itu tuh dilakukan. Urgensinya tuh gimana sih? Nah, kalau menurut Mbak Im sebagai seorang auditor tuh apa Mbak kira-kira yang menjadi key urgency dari audit planning? Thank you buat jawabannya tadi udah thank you, dan sekarang saya mau coba jawab urgensi dari audit planning. Jadi sebenarnya kita kan sering banget ya dengar istilah bahwa gagal merencanakan itu adalah merencanakan untuk gagal gitu. Jadi kayak jadi nggak cuma di dunia audit ya, di semua bidang, di semua jenis pekerjaan yang namanya perencanaan itu penting banget gitu ya. Itu jadi kayak apa ya? Fondasi yang pancangnya dari segala proses gitu. Karena disinilah kita akan nentuin gitu ya, tujuan kita tuh mau ngapain sih, ruang lingkup kita seberapa luas gitu. Karena dalam proses itu kita sampai nentuin arah, sampai apa ya, ibaratnya kita tuh mau kemana aja tuh ditentuin di planning kan gitu. Nah jadi itu kenapa alasan penting kita perlu mengadakan proses audit planning itu sendiri adalah karena kita harus nentuin tujuan gitu. Kita mau kemana gitu ya, segala upaya kita mau diarahkan kemana itu tuh ditentukan di tahap planning ini gitu ya. Dan yang kedua tentu kita tahu bahwa ada isu keterbatasan resource gitu. Resource yang ada harus kita alokasikan sebaik-baiknya. Jadi ya harus mau nggak mau kita rencanain nih mana yang paling penting, mana yang benar-benar bermanfaat buat organisasi, mana yang stakeholders kita merasa itu perlu dilakukan gitu. Jadi bagaimana kita mengalokasikan resource kita yang terbatas itu ditentukan juga di tahap planning gitu. Yang selanjutnya juga karena ada tuntutan untuk memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Yang itu bisa banget dilakuin dari tahap planningnya sendiri gitu. Jadi dengan planning yang sebaik-baiknya juga kita akan bisa gitu ya memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Terus selain itu juga tentu karena ada standar ya, ada standar yang mengharuskan kita memang planning, nggak bisa gitu. Audit programnya nanti aja deh. Udahlah nanti pas udah mau jalan kita pikirin audit programnya. Nggak kayak gitu, tapi benar-benar ya kita rencanain gitu. Dan itu ada di standar gitu. Selain itu tadi kan saya udah nyebutin kayak audit charter, independensi gitu-gitu. Nah, isu-isu itu penting untuk diaddress di awal banget ketika kita mendirikan fungsi internal audit gitu ya. Karena itu menjamin keabsahan dari internal audit function itu sendiri gitu. Bayangkan sebuah fungsi internal audit yang nggak punya audit charter, nggak punya independensi, nggak punya objektivitas gitu ya. Nah, itu penting banget untuk diaddress di awal isu tersebut. Gitu. Selain itu juga tadi kayaknya Bunga udah sebut soal komunikasi dengan klien ya. Nah, iya, karena audit planning itu juga jadi salah satu hal yang dikomunikasikan dengan stakeholders kita, dengan board, dengan klien juga. Oh, saya setahun ini mau mengerjakan apa saja gitu. Itu juga perlu dikomunikasikan. Yang artinya bayangin kalau kita tidak berkomunikasi di awal gitu, dan mereka tiba-tiba udah saya mau gerak semau saya aja deh, nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kayak itu adalah hal yang perlu dikomunikasikan di awal, makanya kita perlu juga membuat planning gitu. Kaget klien pengawasannya ya Mbak? Nggak kaget. Udah auditornya remin, terus datangnya tiba-tiba gitu kan. Unfavorable banget ini. Makin kelihatan kayak jahat gitu ya. Itu tiba-tiba sih gitu. Oke. Sekarang saya mau nanya sama Bunga tentang tadi kan kita udah jelasin kenapa, dan juga sekarang mau tanya tentang sebenarnya peran-peran apa sih, orang-orang mana saja sih yang terlibat, yang bertanggung jawab lebih tepatnya dalam proses audit planning. Ya, sebetulnya kalau kita bicara tentang audit planning ini tuh secara ideal itu ditanggung jawabi oleh siapa, atau mungkin kayak siapa yang benar-benar in charge untuk bisa decide apa what's in what's out gitu di dalam sebuah dokumen audit planning. Itu tentu adalah audit manager atau mungkin ketua tim audit gitu, atau mungkin audit leader, tergantung nomenklaturnya. Yang jelas adalah pimpinan tim audit tersebut gitu, bukan pimpinan unit ya, pimpinan tim. Apa aja yang perlu di-decide? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah
identifikasi sebenarnya proses-proses yang perlu diaudit itu proses apa saja gitu. Karena pada saat kita bicara contohnya misalkan lingkup penganggaran gitu, pasti banyak sekali kan proses-proses bisnis yang memang masuk di dalam situ. Sub-sub mana saja yang menjadi kunci, titik-titik mana yang menjadi titik rawan gitu-gitu itu perlu untuk diadres sejak awal dan itu didesain di dalam tim audit tersebut. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari pelaksanaan lingkup audit tersebut itu kira-kira mau dibawa kemana gitu. Jadi kita tahu, oh nih kita pengen pergi ke titik ini dengan identifikasi prosesnya ini adalah hal-hal mana saja dengan titik kunci titik rawannya adalah hal-hal mana aja. Itu sudah harus clear sejak awal. Kriteria audit, daftar-daftar dokumen acuan yang perlu untuk bisa kita lihat dan perlu untuk kita kumpulkan itu juga penting. Mana yang mandatori untuk didapatkan, mana yang suplementari, gitu-gitu itu apa ya? Itu penting karena apa? Karena kalau semuanya jadi mandatori, kita jadi terlalu banyak gitu resource yang dikeluarkan, padahal mungkin bukan untuk satu hal yang sebegitu substantifnya. Nah, lalu kemudian si ketua tim ini atau audit manager tadi atau mungkin audit leadernya itu juga perlu untuk mengidentifikasi kekuatan anggota tim audit. Ini untuk apa nih? Nanti untuk melakukan pembagian tugas. Siapa yang in charge? Tentu semuanya dilakukan bersama-sama ya, tapi siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk bisa memastikan dokumen A, B, dan C terkumpul dalam waktu misalkan sebelum tanggal sekian gitu. Itu harus clear untuk bisa membagi burden, membagi apa ya? Beban tugas gitu ya antar tim gitu sehingga proses dari awal dari mulai audit planning sampai dengan reporting nanti berjalan dengan smooth, tidak hanya bagaimana kita ke depan atau ke klien pengawasan tapi juga di internal tim itu sendiri gitu. Lalu kemudian hal yang juga tidak kalah penting adalah melakukan analisis atas nanti kira-kira apa saja yang bisa kita jadikan hipotesis. Nah, itu juga penting karena kalau kita bicara tentang hipotesis awal itu pasti ini ya, kita bicara tentang bagaimana auditor itu mempunyai ini ya professional skepticism atau mungkin dibalut dengan healthy skepticism, tapi pasti tetap ada yang namanya hipotesis awal yang sudah dibangun gitu di framework kerja seorang auditor. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan apa ya adjustment terhadap hal tersebut itu juga harus sudah dikomunikasikan dengan baik di internal tim di awal dan itu merupakan tanggung jawab dari audit leader itu sendiri. So kalau misalkan bicara tentang peran dan tanggung jawab dalam audit planning, of course jawabannya ini apa ya sebuah tanggung jawab yang cukup besar yang diemban oleh seorang ketua tim audit. Nah, baik Im, kalau kita bicara tentang audit planning nih, aku ada satu hal yang mungkin apa ya menarik untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Gimana sih sebenarnya atau bagaimana sebenarnya alur perencanaan audit yang baik gitu? Oh oke. Alur perencanaannya. Jadi ingat nih bahwa di kantor kita udah ada peraturannya. Saya lupa persisnya namanya apa, panduan audit berbasis resiko atau apa gitu. Shout out kita untuk tim 72 ya. Tim 72 Ijen Kemenq yang sudah membuat. Jadi kayak kalau udah pernah baca di situ mungkin kita tahu ya gambaran alur yang mungkin udah best practice ya karena itu hasil kajian gitu. Jadi saya nggak akan mencoba untuk bikin-bikin lagi gitu. Saya akan mencoba menceritakan aja apa yang diceritakan di sana gitu. Jadi yang pertama tentu adanya apa ya? Pengumpulan audit universe. Jadi kayak daftar audit universe yang diupdate tentu ya setiap tahun karena pasti kan ada perubahan dalam organisasi ya, misalnya proses bisnisnya bertambah atau ada kantor yang bertambah gitu ya, atau ada kantor yang digabung, kantor yang berkurang gitu. Jadi ada audit universe yang senantiasa kita pantau ke up to date-nya gitu ya. Nah dari audit universe itu kita kan tahu nih, oh berarti yang kita awasi itu semestanya sebesar apa? Oh sebesar ini gitu ya. Terus dari situ kita bisa identifikasi area pengawasannya apa aja nih yang bisa kita awasi gitu ya dari proses bisnisnya atau kantornya atau apapun gitu, itu apa aja sih area-area yang bisa kita awasin. Nah dari semua list itu nanti kita ada penilaian resiko, mana yang sebenarnya benar-benar beresiko gitu, benar-benar butuh perhatian khusus gitu misalnya gitu ya. Jadi kayak nggak semua hal tadi kita sebut, nggak semua hal bisa kita pegang dengan resource kita yang paling saya sering dengar bahwa
saya kaget gitu, cukup kaget kalau di organisasi-organisasi tuh biasanya auditor tuh dikit banget gitu loh, Bung. Kayak saya pikir tuh auditor tuh sebanyak yang ada di kantor kita misalnya, Itjen Kemenq gitu ya. Tapi ternyata banyak organisasi yang jumlah auditornya tuh lebih terbatas lagi gitu. Jadi kayak nggak kebayang betapa pentingnya gitu. Ini harus saya nggak bisa men-stressing seberapa penting gitu. Jadi maksud saking pentingnya gitu ya. Proses penilaian resiko ini supaya kita tuh bisa benar-benar menggarap yang paling beresiko, yang paling dibutuhkan organisasi gitu. Jadi penilaian resiko ini adalah salah satu dari alur itu gitu ya, yang penting banget untuk dilakukan. Selanjutnya, setelah kita tahu area-area yang berisiko, dari audit universe kita ada daftar area pengawasan dan di daftar itu udah jelas resikonya seperti apa gitu ya. Nah, nggak semua juga jadi tanggung jawab kita sebagai internal audit. Jangan lupa bahwa kita punya teman gitu ya, punya external auditor, punya UKI. Kalau UKI itu apa ya? Pengawas di dalam manajemen itu sendiri gitu ya. Apa sih Bung istilah di luar kalau misalnya di organisasi-organisasi sektor private gitu, UKI, unit kepatuhan internal gitu. Jadi semacam apa ya, internal auditor di dalam manajemen gitu. Jadi kalau unit internal audit kan di luar ya, di luar manajemen gitu ya, tapi dia satu organisasi. Nah ini yang ada di dalam manajemen sendiri gitu. Jadi kita akan ngelakuin assurance mapping gitu. Ini yang akan dikerjakan oleh siapa? Yang ini dikerjakan siapa? Berarti kita biar nggak ada redundansi usaha gitu ya. Jadi saya akan mengaudit ini berarti gitu. Dari area yang beresiko dan belum tercover, ini nih yang belum dikerjakan gitu. Jadi saya akan mengerjakan ini. Selanjutnya ya udah, berarti kita nyusun program kerja tahunan kita atau annual planning kita gitu ya. Area ini aja yang mau kita kerjain gitu ya. Nah, itu kalau dari sisi makronya. Kalau mikronya gitu ya, ketika timnya sudah ada, saya akan mengaudit A gitu ya. Maka kita akan pertama banget kita akan survei pendahuluan tentu. Kita survei dulu nih. Kita baca dokumen-dokumen terkait kebijakannya seperti apa, terus kayak keadaan saat ini seperti apa, hasil audit yang sebelumnya bunyinya apa gitu. Apakah udah ditindaklanjuti atau belum gitu. Jadi kita pelajari dokumen-dokumen terkait dan kayak kondisi terkait gitu ya. Dan kalau misalnya itu sudah ada aplikasinya, ada kan banyak tuh sekarang proses bisnis yang jalan di atas aplikasi, kita uji efektivitas pengendalian aplikasinya dulu gitu. Itu kan nggak perlu dilakukan dengan kita penugasan gitu ya. Ibaratnya maksudnya nggak perlu langsung terjun ke sana, kita bisa nguji dari tempat kita gitu. Nah, setelah itu baru kita persiapan untuk terjun ke lapangan gitu. Untuk pelaksanaan tentunya dari proses audit itu sendiri. Gitu sih sebenarnya alur baik mikro maupun makro dari proses audit planning. Nah, sekarang saya mau nanya, ini agak mirip dengan alur sih, tapi gimana sih Bung kalau proses penentuan audit planning itu seperti apa? Proses penentuan audit planning ya. Hal yang saya pahami itu kurang lebih mungkin bisa diejawantahkan dalam 5 step besar gitu. Bagaimana sebenarnya proses perencanaan audit atau audit planning proses dilaksanakan. Yang pertama, step 1 adalah make sure di audit universe dulu. Jadi kita bisa tahu dulu petanya akan seperti apa dengan menyusun atau mungkin mengupdate secara berkala periodically audit universe yang dimiliki oleh organisasi. Lalu yang kedua adalah melakukan mapping atas audit universe tersebut. Jadi yang step paling awal adalah updating the audit universe, lalu kemudian step yang kedua adalah mapping dari audit universe tersebut, outputnya apa? Kalau yang titik 1 kan tadi audit universe, dokumen audit universe-nya. Kalau yang kedua ini adalah risk framework nanti jatuhnya. Jadi bagaimana sebetulnya nanti setelah di mapping, itu kita jadi punya organisasi, jadi punya framework atas risiko-risiko yang mungkin terjadi di unitnya, yang mungkin terjadi di unitnya klien pengawasan si unit internal audit tersebut gitu. Lalu kemudian yang ketiga baru kemudian di-assess. Jadi risk assessing itu perlu untuk bisa dilakukan oleh seorang auditor di tahap perencanaan kegiatan pengawasan. Di mana mungkin hal tersebut nanti bisa dimanfaatkan untuk bisa menentukan siklus auditnya akan perlu sedetail apa gitu misalkan, sejauh apa. Jadi secara tidak langsung ada nuansa-nuansa ini ya cost benefit analysis juga di proses itu. Jadi bagaimana kemudian dalam setelah risk assessment dilakukan kita menentukan proses penentuan audit cycle yang perlu kita laksanakan. Dan yang terakhir adalah
setelah kita tahu audit cycle-nya perlu sampai sejauh mana dan tujuannya apa, itu kita sebagai seorang auditor sudah bisa melakukan atau sudah bisa mendesain apa saja yang ada dalam audit resource plan. Jadi tadi ya ada 5 hal yang kelihatannya cukup sentral gitu kalau kita bicara tentang audit planning process. Satu, audit universe-nya, lalu kemudian kita mapping audit universe yang kita miliki menjadi sebuah output dalam bentuk risk framework, di mana risk framework ini kemudian digunakan lagi untuk di-assess, risk assessment, dan kita bisa set up audit cycle dari dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya di risk assessment, dan kemudian dengan memanfaatkan audit cycle yang ada, bisa dihasilkan sebuah audit resource plan. Itu mungkin step by step yang bisa secara sistematis dilakukan oleh seorang auditor untuk bisa menghasilkan audit planning proses dokumen yang cukup matang gitu. Itu mungkin hal-hal kunci yang bisa kita kedepankan. Nah, Mbak Im, tadi kita udah ngomongin tentang aspek-aspek penentuan skala, resource, peran dan tanggung jawab, proses penentuan, sampai dengan mengapa sih sebenarnya atau urgensi dari si audit planning itu sendiri gitu. Nah, sekarang aku pengen tanya tentang tantangan apa aja nih, mungkin kayak this gonna be my last question. Tantangan apa aja yang terdapat dalam tahap audit planning atau tahap perencanaan audit ini? Oke, thank you pertanyaannya. Wah, ini tuh sebenarnya kayak pertanyaan yang selalu challenging juga. Ketika kita nanyain challenge, itu tuh sebenarnya pertanyaan yang challenging juga. Ini disclaimer, ini kita chit-chat casual ya, maksudnya. Apa aja yang terlintas. Langsung. Tapi sebenarnya, bentuk dari kenaturalan ini adalah kayak Bunga tuh naturally bakal jawab apapun tuh kayak banyak risk-nya gitu. Ngomongin soal risk, karena risk kan adalah area yang Bunga suka gitu ya. Dan kalau saya tuh kayak karena saya di antara GRC itu suka banget sama proses governance, jadi saya punya kecenderungan untuk jawab tuh kayak dari sisi governance gitu. Itu tuh kayak saking itu yang terlintas secara natural kalau kita lagi ngobrol gitu. Oke, tadi ngomongin challenge ya. Tentu kalau kita ngomongin audit planning, challenge yang pertama banget adalah memahami tujuan organisasi. Ini tuh kayak sebagai IT auditor saya juga sering banget diingetin bahwa apakah IT itu benar-benar mendukung tujuan organisasi gitu. Jadi sama sebenarnya itu segala hal yang kita lakukan, apakah mau kita ngaudit, mau kita menjalankan proses apapun ya, Bung, itu tuh kita mau meyakinkan diri kan bahwa kita itu support organization's objective gitu. Nah, yang pertama banget sebenarnya tujuan organisasi itu kan kayak bahasa langitan gitu, bahasa ngawang-ngawang gitu ya. Kayak menjadi apa terbaik atau apapun lah ya. Tujuan organisasi itu selalu hal yang bahasa high level yang ketika kita terjemahkan itu susah gitu. Jadi penting banget tuh ketika kita melakukan audit planning, hal yang sangat challenging di awal adalah bagaimana kita memahami tujuan dari organisasi kita gitu. Yang kedua juga tentu memahami ekspektasi dari stakeholders gitu. Kita itu audit internal itu ya intinya adalah memenuhi keinginan stakeholders kita gitu ya kan. Nah, stakeholders kita tuh maunya macam-macam gitu. Nah, bagaimana kita memahami itu, bagaimana kita memprioritaskan juga gitu. Dari banyaknya ekspektasi itu apa sih yang mau kita kerjakan gitu. Nah, itu tuh proses yang sangat tricky ketika di dunia nyata, meskipun kita ngomongnya cuman dengerin aja ekspektasinya orang, ya udah mana yang bisa mana kita prioritaskan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ternyata nggak segampang itu di dunia nyata gitu. Itu challenge yang kedua. Challenge yang ketiga tentu yang namanya risk based gitu ya. Kematangan dari proses risk assessment gitu itu juga penting banget gitu. Jadi banyak organisasi gitu yang masih berjuang juga nih dengan proses risk assessment. Banyak yang kayak jangan sampai ini cuman kayak dokumen di atas kertas aja, kita udah ngelakuin risk assessment, tapi itu benar-benar nggak mencerminkan penilaian resiko yang sebenarnya di organisasi, apa yang beneran penting buat organisasi, apa yang beneran beresiko, itu seringkali di dunia nyata itu sangat challenging gitu. Jadi bayangkan juga ketika kita bilang risk based audit gitu ya, risk based audit planning RBIA ya itu tuh nggak segampang kita ngomong di teori. Kalau baca di buku tuh kayak ya udah tentuin aja berdasarkan resikonya, tapi ternyata ketika di dunia nyata kita bergantung banget sama maturitas dari proses
risk assessment kita gitu dan risk management kita secara umum. Yang keempat, resource management. Jadi kayak di dunia nyata juga ya, Bung. Fungsi audit itu nggak cuma ngerjain saklek apa yang dikerjain timnya. Kadang ya masih ada urusan administrasi, ada urusan apapun lah ya di luar sana yang bikin resource management itu jadi pekerjaan yang cukup tricky buat para leader gitu. Kayak misalnya seorang anggota tim dibutuhin juga di tim lain gitu, atau dibutuhin juga di pekerjaan lain gitu ya. Nah, bagaimana kita memanage resource kita gitu, itu juga menjadi salah satu hal yang challenging gitu, di perencanaan audit. Selanjutnya, proses assurance mapping buat saya juga menurut banyak orang sih disebut sebagai salah satu hal yang tricky juga gitu, hal-hal yang gimana ya, karena ada perasaan bahwa kita yakin nggak sih mau bergantung sama hasil audit orang gitu. Nah, itu yang membuat proses assurance mapping yang tadinya juga di atas kertas mudah gitu, itu jadi agak tricky, agak susah gitu. Nah, itu challenge yang selanjutnya buat saya adalah assurance mapping. Nah, ini yang terakhir adalah mendefine apa sih sebenarnya kesuksesan internal audit. Kita kan ketika merencanakan, kita udah menentukan what is success gitu. Sukses itu kayak apa sih bentuknya gitu kan. Nah, di proses internal audit sendiri itu juga nggak gampang untuk mendefine seperti apa sih sukses. Kayak stakeholder kita merasa puas misalnya kayak gitu. Stakeholder yang mana gitu. Terus kayak ketika kita misalnya bisa memberikan nilai tambah itu hal yang nggak gampang diukur juga gitu. Jadi kayak apa itu sukses, itu tuh sebenarnya juga hal yang masih menjadi hal yang cukup berat untuk ditentukan oleh seorang CAE atau Chief Audit Executive. Itu sih mungkin challenge-nya. Dan saya akan tanya terakhir buat Bunga. Ketika kita tadi kan udah nih, Bung, ini tahap terakhir sih sebelum kita benar-benar menjalankan planning kita. Gimana sih, Bung, kita mengkomunikasikan audit planning kita? Tadi udah macam-macam lah kita pikirin, dari alurnya, kita pikirin juga kenapa ada, kita pikirin juga bagaimana resource manajemennya gitu. Nah, setelah itu gimana sih kita mengkomunikasikan audit planning kita dengan klien pengawasan kita khususnya? Makasih banyak, Mbak. Sebenarnya kalau kita bicara tentang komunikasi gitu dalam proses paling awal audit planning, perencanaan audit dengan klien pengawasan ini, saya melihat ini menjadi sebuah proses yang juga cukup penting gitu. Karena sebenarnya kacamata auditor itu mulai terbentuk atas klien pengawasan ya. Kacamata kita terhadap unit tertentu, terhadap orang tertentu, itu mulai terbangun pada saat masuk yang namanya first impression. Itu kayaknya di pola-pola komunikasi umum juga ini ya, kita sepakat bahwa first impression itu sebegitu pentingnya. Begitupun dalam proses audit. Bagaimana sebenarnya seorang auditor itu dapat bahkan memperoleh informasi mengenai kurang lebih kayak sikap manajemen, bagaimana kecenderungan manajemen gitu-gitu dalam berkomunikasi dengan auditor di tahap paling awal. Bagaimana sebetulnya kita pada saat melakukan set up goals dari proses audit itu, apakah dia memiliki semangat yang sama juga? Apakah si klien pengawasan memiliki cita-cita atau menuju ke arah di titik yang sama juga atau tidak? Seperti itu bisa kita capture dari titik awal. Dan ini menjadi sangat penting karena yang namanya keberhasilan proses audit, termasuk ini di tahap paling awal di audit planning, itu juga bergantung pada cooperativeness dari si klien pengawasan kita, sehingga di komunikasi awal ini itu menjadi titik awal batu pijakan yang penting. Bahkan kalau tadi saya bilang sudut pandangnya adalah auditor kepada auditi, bagaimana kita melakukan atau mengambil kacamatanya itu kurang lebih akan seperti apa sih first impression klien pengawasan terhadap si proses audit yang sedang kita lakukan gitu. Bahkan dua sisi gitu. Jadi kita terhadap si auditor atau kayak auditor terhadap klien pengawasan itu menjadi titik kunci gitu. Kalau misalkan di awal komunikasi atas goals dari proses pengawasannya sudah dengan smooth terjadi, akan sangat niscaya gitu proses pengumpulan dokumen, proses pengumpulan audit evidence itu
akan jauh-jauh lebih smooth dan juga efisien dari sisi waktu. Karena komunikasinya sudah lebih cair gitu, komunikasinya sudah lebih smooth, sehingga diharapkan nanti prosesnya akan lebih seamless gitu, mulai dari end to end proses auditing sampai dengan bahkan ini ya, tidak hanya penerbitan laporan tapi juga tindak lanjut atas temuan-temuan yang ada gitu. Itu menjadi hal yang kunci banget sih. Bentuk komunikasinya tentu bisa banyak sekali ya, entah itu verbal maupun non verbal, tapi apa yang perlu di-highlight di sini adalah kita perlu untuk bisa memastikan bahwa proses komunikasi di titik paling awal ini itu mungkin komunikasi yang paling penting gitu, karena ini menentukan first impression atas klien pengawasan kita atau atas diri kita dari si klien pengawasan. Itu jadi kayak vice versa, dua sudut pandang betapa sebenarnya pentingnya kita membuat satu komunikasi, pola komunikasi yang seamless antar kedua belah pihak. Itu sih mungkin. Dan teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton Infinite Audit Talk seri kali ini. Kita senang banget udah bisa bawain isu yang ini ya, pembaca maupun pendengar ingin tahu. Dan jangan lupa, mungkin kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizky yang sudah request. Kalau ada isu-isu lain yang tertarik atau ini ya, update isu gitu yang teman-teman mungkin kayak interested untuk bisa discuss, monggo banget drop di kolom komen di bawah ini. Kita insya Allah bakal prioritasin untuk bisa bawain di casual chit-chat kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa banget DM kami di Instagram @infiniteaudit atau melalui kanal YouTube kami untuk bisa diskusi lebih lanjut, tidak hanya memberikan masukan atas isu-isu yang nanti bisa kita bawain, tapi juga mungkin atas hal-hal lain yang bisa kita belajarin bareng-bareng nih terkait dengan dunia internal audit. Sekali lagi, Infinite Audit Friends, kita mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Infinite Audit Talks pada kesempatan pekan depan. Saya Gresica Bunga Silvana dan rekan saya Salihat. mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam internal audit. Jahat. Kenapa nggak kelihatan? Bye-bye. As usual ya, Mbak. As usual. This is my signature moves. Okay. Bye-bye, everyone.